Kemudian kita masuk ke dalam soal selanjutnya, yaitu mencari titik kuadran. Di sini kita disuruh input minus 4, kemudian 3. Px-nya minus 4, Py-nya 3. Oke. Di sini kita mulai lagi dari start, kemudian int nilainya ada berapa, kemudian input nilainya, nilai yang sudah diketahui, Anda input nilainya, kemudian di sini kita disuruh masukkan nilai Px-nya itu minus 4, kemudian Py-nya itu 3. Ini tadi bersifat pilihan, pernyataan pilihan, simbol pernyataan pilihan. Kemudian setelah di run, dapatlah kita posisi kuadrannya. Berapa posisi kuadrannya? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Surya akan menjelaskan tugas B4. Soal pertama yaitu mencari titik kuadran. Pada soal ini terdapat 4 kondisi percabangan. Untuk in-nya kita masukkan X dan Y. Untuk menampilkan pesan di output, kita menggunakan fungsi cout dan cin untuk memasukkan data in ke output. Contoh di layar. Setelah itu kita masukkan rumus percabangan, yaitu jika X besar dari 0 dan Y besar dari 0, maka titik pada kuadran pertama. Jika X kurang dari 0 dan Y besar dari 0, maka titik pada kuadran kedua. Jika X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0, maka posisi titik pada kuadran ketiga. Dan jika X besar dari 0 dan Y kurang dari 0, maka posisi titik pada kuadran keempat. Kita jalankan programnya. Di sini saya masukkan nilai X min 4 dan nilai Y itu 3. Maka posisi titik pada kuadran kedua. Sekian untuk nomor 1, lanjut ke nomor 2. Oke, lanjut kepada pembahasan selanjutnya, mencari bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Oke. Ini kita disuruh masukkan input ada berapa? 3 bilangannya. Nah, kemudian flowchartnya seperti ini. Kita mulai dengan start, kemudian int nilainya, kemudian input nilainya seperti Anda maunya bilangan ini adanya nilai terkecilnya berapa, bilangan segini nilai terbesarnya berapa, seperti itu. Kemudian nanti setelah dijalankan, setelah programnya benar, dapatlah dia hasil terkecilnya berapa, hasil terbesarnya berapa, dan kemudian berakhir ke stop. Untuk soal nomor kedua, yaitu mencari bilangan terbesar dari 3 buah bilangan yang diinputkan. Untuk in-nya kita masukkan yaitu terkecil, terbesar, bil 1, bil 2, dan bil 3. Masih menggunakan fungsi cout dan cin, yaitu input bilangan pertama cin-nya bil 1, cout input bilangan kedua cin-nya bil 2, input bilangan ketiga cin-nya bil 3. Lalu masukkan rumus. Setelah itu kita jalankan programnya. Sini saya akan memasukkan angka 1, 3, dan 4. Maka keluarlah nilai terkecil adalah 1 dan nilai terbesar adalah 4. Ke pembahasan selanjutnya, yaitu menentukan jenis bilangan yang diinputkan, apakah bilangan itu genap atau bilangan ganjil. Oke, di sini kita suruh mencari ini ya, jenis bilangannya. Di sini kita mulai dengan start, kemudian int nilai, kemudian input nilainya. Terserah Anda mau memasukkan nilainya berapa. Setelah programnya nanti dijalankan dengan benar, maka kemudian dapatlah ditampilkan nilainya, apakah dia ganjil, apakah dia genap. Nah, setelah itu berhenti atau stop.
Untuk soal nomor 3, yaitu menentukan apakah suatu bilangan itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Di sini kita akan menggunakan menggunakan operator aritmatika, yaitu modul. Lalu kita masukkan rumusnya. Jika bilangan tersebut bisa dibagi dengan 2, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Jika tidak, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Di sini saya akan menjalankan programnya. Saya akan memasukkan bilangan 6 dan bilangan tersebut adalah bilangan genap. Oke, lanjut kepada flowchart yang keempat, yaitu menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat dengan nilai determinan D yang dapat dihitung dengan rumus D sama dengan B2 dikurang 4 dikali A dikali C. Oke, langsung saja menentukan akar-akar suatu kuadratnya. Kita mulai dengan start, kemudian int nilainya, kemudian input nilai-nilai yang terkait dengan program yang ingin Anda jalankan. Kemudian tadi seperti saya sudah sebutkan rumusnya, D sama dengan ini rumus yang di programnya ya, rumus yang di program yang akan dimasukkan. Ini dia tadi, D sama dengan B2 kurang 4 dikali A dikali C. Oke. Kemudian dia meminta nilai D. Jika D-nya bernilai positif, maka ini kita masukkan nanti rumusnya ke dalam program. Ini rumus-rumus yang diperlukan. Kemudian setelah memasukkan rumus-rumus yang diperlukan tadi sudah benar semuanya, dapatlah kita hasil dari akar kuadrat tersebut. Kemudian selesai, stop. Nomor 4 yaitu menentukan nilai-nilai, tentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Nilai determinan yang dapat dihitung dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Jadi ada 3 kondisi jabangan. Yang pertama yaitu kita memasukkan rumusnya dalam program, lalu memasukkan rumus penjabangan, yaitu jika D besar dari 0, maka kita masukkan rumus D besar dari 0, dan jika D sama dengan 0, kita masukkan juga rumus D sama dengan 0, dan jika D kurang 0, maka kita masukkan rumus D kurang dari 0. Kita akan menjalankan programnya, yaitu baiklah, saya akan masukkan angka 1, 2, dan min 3. Maka dapat hasil yaitu D16. Karena D lebih besar dari 0, maka program otomatis akan menjalankan rumus D lebih dari 0, besar dari 0. Maka dapatlah X1 1 dan X2 min 3. Selesai untuk nomor 4. Oke, lanjut menentukan nama jurusan berdasarkan kode jurusan. Nah, langsung saja kita mulai dari start, kemudian int kodenya yang ingin Anda masukkan jurusannya, kode misalnya jurusan teknik informatika kodenya berapa, jurusan ini di sini ya, input di sini maksud saya, maaf, input kodenya jurusan teknik informatika berapa, sistem informatika kodenya berapa, seperti itu. Kemudian setelah benar, dapatlah kita tampilan dari nama jurusannya. Oke, kemudian stop. Di sini saya sudah menampilkan coding soal nomor 5. Mari kita lihat saja isi codingnya. Yang pertama di sini ada include iostream.h dan include conio.h. Berikutnya kita masuk ke inMine, lalu kita masuk ke isi programnya. Yang pertama kita masukkan incode untuk menginput kode yang kita akan kita buat. Selanjutnya kita buat code input kode jurusan untuk menampilkan input kode jurusan ini. Berikutnya chain kode
Nah, di sini cin kode ini berguna untuk memasukkan nilai dari in kode ini ke input kode jurusan. Di sini nanti kita ketik kodenya sesuai dengan program selanjutnya. Berikutnya code nama jurusan. Di sini kita akan menampilkan nama jurusan yang telah kita ketik kode di atas tadi. Nanti dia akan menampilkan nama jurusannya sesuai dengan kode yang kita buat nanti di bawah. Berikutnya if, kita di sini menggunakan dengan prinsip if. Jika kode sama dengan 2001, maka yang tampil nanti jurusannya teknik informatika di sini. Nama jurusan teknik informatika. Berikutnya jika kode sama dengan 2002, maka yang keluar akan jurusan sistem informasi. Terus kode 2003. Jika kode sama dengan 2003, maka yang keluar nanti jurusan ilmu hukum. Berikutnya if kode 2004, yang akan keluar adalah jurus administrasi di nama jurusan yang di sini tadi. Berikutnya untuk sesuai, kan kita memiliki dari 2001 sampai 2004, maka supaya 2001 ke bawah dan 2004 ke atas, biar dia jurusannya error atau tidak terdaftar, maka kita buat jika kode besar sama dengan 2005, maka yang keluar akan kode jurusan Anda tidak terdaftar. Dan berikutnya jika kode 2000 kecil dari 2001, maka jurusan Anda tidak terdaftar juga. Dan mari saja kita jalankan programnya. Baik, kita input satu ya dari kode 2001. Ini dia nama jurusannya, jurusan teknik informatika sesuai dari yang sini. Jadi kita input integer kodenya itu 2001 yang di sini 2001. Maka cinnya nanti mau proses dari in kodenya menuju ke sini input kode jurusan. Maka nanti kode nama jurusan yang tampil nanti yang ini, yaitu jurusan teknik informatika sesuai kode yang kita input sesuai dengan daftar yang di sini. Berikutnya kita ke kode 2002 ya. 2002 yang keluar kan jurusan sistem informasi sesuai kan. Berikutnya kita ke kode 2003 jurusan ilmu hukum. Selanjutnya ke 2004 yang keluar kan jurusan administrasi. Berikutnya kita coba 2000 besar sama dengan 2005, maka kita coba 3000 ya. Kodenya 3000, maka jurusan Anda tidak terdaftar. Berikut kita coba ke kecil dari 2001. Kita coba 5, maka jurusan Anda tidak terdaftar juga. Mungkin ini dari program soal nomor 5. Selanjutnya kita akan ke program soal nomor 6. Kemudian lanjut kepada perintah ke-6, yaitu konversikan bilangan desimal ke biner. Oke, desimal ke biner. Di sini kita mulai dengan start, kemudian int nilainya, kemudian masuk ke dalam input nilai desimalnya, berapa nilai desimal yang Anda ingin input, kemudian masuk kita ke dalam proses penyelesaian, yaitu biner sama dengan nilai desimal dibagi 2. Ini maksudnya seperti nilai desimal yang Anda inginkan berapa, terus dibagi 2. Seperti yang kita ketahui sendiri, nilai desimal untuk mencari biner kan, nilai desimal ini dibagi 2, dihabiskan sampai nilai desimalnya ini benar-benar habis, kemudian dapatlah dia nilai biner. Kemudian stop. Baik, berikut adalah soal nomor 6. Ini adalah tampilan program soal nomor 6 yang kita buat. Yang pertama, di sini kami menggunakan include iostream PTH dan include coordinate PTH, di mana D adalah bilangan desimal, B adalah bilangan nilai. Unsigned in D dan B. Unsigned in adalah untuk mendeklarasikan jika data bilangan nilai positif atau bernilai 0. Kemudian void konversi unsigned in D yang ini. Kemudian kita masuk ke proses konversi dari desimal ke biner.
Jika D besar sama dengan 1, maka konversi D bagi 2. Isi dari konversi D bagi 2 adalah berikut. Biner sama dengan D sisa bagi 2. Tampilkan bilangan biner. Tampilkan yang ini nanti di sini. Kemudian kita masuk ke proses pemasukan nilai desimal. Kita menggunakan void main. Kemudian kita tampilkan, masukkan bilangan desimal dengan menggunakan count, masukkan bilangan desimal cin D. Jadi kita menggunakan yang ini, unsigned in D. Di sini dia cin D, bukan yang ini, karena yang ini nanti dia masuknya ke konversi D. Nanti dia menjadi tampilkan nilai bilangan biner. Maka yang di sini nanti itu dia konversi D. Yang ini hasil dari D bersama dengan 1, konversi D bagi 2. Isi dari konversi D bagi 2 yaitu B sama dengan D sisa bagi 2, tampilkan B. Berarti yang ini tampilkan B, hasil dari yang ini. Baiklah, untuk biar memperjelasnya kita run saja programnya. Masukkan bilangan desimalnya, misalnya 50, karena nanti dia langsung memprosesnya nilai bilangan binernya. Tadinya 110010. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari nomor 5 dan 6, dan sebagai penutup dari modul B4A. Sekian, terima kasih.